Halo semuanya, sekarang teacher mau membahas soal yang harusnya sih sudah dikerjakan ya di rumah ya. Ini tentang pembuktian identitas trigonometri yang menjadi salah satu materi di kisi-kisi UAS di akhir Mei nanti ya. Mari kita bahas, ada 5 soal ya yang sudah dikerjakan. Kita ke soal nomor satu dulu. Nah, nomor satu ini kamu harus membuktikan ruas kiri itu harus sama dengan di ruas kanan. Yang dijalankan yang ruas kiri ya, kita punya sin kuadrat alfa min sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Nah, bentuk tersebut itu sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. Bisa kita pisah menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat beta. Nah, ini yang akan kita buktikan. Dari sini ada yang bisa kita sederhanakan. Mana tuh? Sin per cos. Kita mau mengingat bahwa kalau kita punya sin alfa per cos alfa itu bisa kita sederhanakan menjadi bentuk tan alfa gitu ya. Nah, ini bisa sebagai note. Maka sekarang kita punya ini sin kuadrat per cos kuadrat, maka menjadi tan kuadrat alfa per cosnya tetap ya, cos kuadrat beta dikurangi, nah yang satunya ini berarti sudutnya beta. Sin kuadrat beta per cos kuadrat beta itu sama dengan tan kuadrat beta per cos kuadrat alfa. Nah, tujuan kita kan membentuknya menjadi tan kuadrat alfa min tan kuadrat beta, tapi masih ada per cosnya nih. Nah, sekarang kita ingat lagi bahwa bentuk 1 per cos beta ya, itu sama dengan secant beta ya. Berarti sekarang kita bisa ubah menjadi tan kuadrat alfanya tetap seper cos kuadrat betanya menjadi secant kuadrat beta dikurangi tan kuadrat betanya tetap, cos kuadrat alfanya berubah jadi secant kuadrat alfa. Lalu, nah cosnya hilang tapi muncul secant. Gimana dong? Secant itu sama dengan apa? Secant beta itu sama dengan 1 min tan beta. Ini sifat ya, maka bisa kita ubah menjadi tan kuadrat alfa secantnya 1 min, karena ada kuadratnya berarti jadi tan kuadrat beta min tan kuadrat beta dikali 1 min tan kuadrat alfa. Nah, kalau sudah mari kita jabarkan, maka ini menjadi tan kuadrat alfa min tan kuadrat alfa kali tan kuadrat beta. Ini tinggal dikalikan pelangi aja ya, begini ya. Yang ini juga begini, maka menjadi min tan kuadrat beta plus min kali min plus tan kuadrat beta dikali tan kuadrat alfa. Mari kita sederhanakan. Nah, min tan dan plus tan ini bisa saling menghilangkan. Gitu ya. Maka kita punya bentuk yang paling sederhana, tan kuadrat alfa min tan kuadrat beta. Terbukti ya, ruas kiri terbukti seperti ruas kanan. Itu penjelasan untuk soal nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini lebih simpel nih. Yang dibuktikan tetap yang ruas kiri, maka sekarang kita bisa kuadratkan ya. Sebentar. Sin alfa min cos alfa kuadrat. Nah, ini kita jabarkan. Berarti jadi sin kuadrat alfa min 2 kali sin alfa cos alfa plus cos kuadrat alfa. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, mana ini? Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu
kita tahu dia adalah sifat dari identitas trigonometri. Berapa? 1. 1 min 2 dikali sin alfa dikali cos alfa. Terbukti. Nah, langkah-langkahnya cukup singkat ya. Oke, sekarang kita mau ke soal berikutnya, nomor 3. Nah, nomor 3 ini tan theta dikurangi kotangen theta. Kita jabarkan tan dan kotangennya. Tan theta min kotangen theta. Tan itu bisa kita ubah dalam bentuk lain, sin theta per cos theta, dan kotangen itu bisa kita ubah ke cos theta per sin theta. Kalau sudah begini, satu-satunya jalan diapakan? Disamakan penyebutnya, disamakan menjadi penyebut cos theta sin theta. Karena yang ini penyebutnya cos, maka harus dikali dengan sin, berarti punya sin kuadrat theta. Dan yang bagian ini karena penyebutnya sin, berarti harus dikali cos, min cos kuadrat theta. Gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Bentuk ini dengan bentuk yang mau kita tuju, penyebutnya sudah sama ya. Cos dikali sin itu sama aja dengan sin dikali cos. Nah, sekarang perhatikan yang atas, yang ini. Yang ini, perhatikan. Bentuk yang kita punya sin kuadrat min cos kuadrat, sedangkan yang di bagian pembilang ini kan nggak mengandung sin. Maka sinnya harus kita ubah. Nah, cara mengidentifikasinya begitu. Jangan cosnya yang diubah. Kenapa? Justru cosnya yang mau kita tuju. Kalau kamu ingat, sifat identitas trigonometri ini sama dengan 1 ya. Nah, maka kan kita bisa ubah dalam bentuk lain, bahwa sin kuadrat theta itu bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat theta. Gitu ya. Berarti sama dengan sinnya kita ubah 1 min cos kuadrat theta min cos kuadrat theta per, ini bisa kita balik supaya sama dengan yang kita tuju. Kalau perkalian dibolak-balik sama aja ya. Maka bentuk sederhananya kita punya 1 min 2 cos kuadrat theta per sin theta dikali cos theta. Maka terbukti. Ini untuk nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini tan x sin x plus cos x sama dengan secant x. Nah, sekarang kita ubah tannya. Pasti tan nih yang diubah. Tannya kita ubah jadi sin x per cos x dikali sin x plus cos x. Gini ya. Maka menjadi sin kuadrat x per cos x plus cos x. Nah, kita samakan penyebut. Yang ini kan sama dengan per 1 gitu ya. Kita samakan semua menjadi penyebut cos x. Maka sin kuadrat x-nya tetap. Nah, yang ini harus kita kalikan dengan cos. Maka menjadi cos kuadrat x. Lagi-lagi sifat dari identitas trigonometri. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 per cos x. Per cos berapa? Secant x. Maka terbukti. Soal terakhir, kita ke soal nomor 5. Sebentar. Nah, soal nomor 5 ini kita ubah kotangannya. 1 ditambah kotangan itu sama dengan cos per sin ya. Maka menjadi cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Kita samakan penyebutnya, dijadikan penyebut sin kuadrat alfa, maka menjadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Sepersin itu sama dengan apa? Cosec. Karena ada kuadratnya, berarti kuadrat alfa. Maka terbukti. Nah, itulah contoh 5 soal yang berhubungan dengan identitas trigonometri. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.